Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya kawan-kawan. Hari gini apakah masih ada yang marah, kesal, atau mengumpat dan greget sendiri saat listrik padam dan ingin marah-marah kepada PLN, tapi PLN mana yang kita marahi? Nah, saat ini bukan zamannya lagi kawan-kawan. Karena apa? Karena saat ini banyak genset yang dijual di pasaran atau di pasar swalayan dan lain-lain yang cukup banyak sekali. Nah, tapi biasanya kan itu mahal kawan-kawan. Nah, bagi kawan yang mungkin terbatas dana terus pengen punya genset, maka buatlah seperti saya kawan-kawan. Dengan cara apa? Nah, ini ini adalah genset buatan saya. Ini dari bekas motor Supra X atau motor apapun bisa lah, yang penting bisa mengeluarkan listrik. Tapi saat ini yang saya gunakan ini adalah motor Supra X kawan-kawan. Nah, ini banyak sekali kita dapatkan di rosok-rosok motor, itu banyak sekali itu kawan-kawan. Kita ambil salah satunya adalah ini kita butuhkan magnetnya, yang kedua kita butuhkan kerasnya ini, terus yang selanjutnya ini boxnya, ini crackesnya, terus selanjutnya kita membutuhkan ini regulatornya ini untuk untuk mengatur arus listrik biar tidak terlalu besar, karena nanti kalau tidak ada ini lampunya nanti bisa mati jika tegangannya tinggi. Terus selanjutnya ini kita butuhkan puli untuk nanti ditarik. Terus selanjutnya fan belnya, ini fan belnya untuk menariknya nanti. Terus lagi tambahannya ini baterai. Nah, baterai ini juga kawan bisa kita gunakan untuk menambah tenaga listrik, tapi jika tidak punya baterai ini tidak masalah, tetap bisa. Terus selanjutnya ini kita butuhkan spoolnya, ini spool AC ini. Nah, ini banyak sekali kawan-kawan di bengkel-bengkel itu, bengkel motor. Biasanya itu motor-motor ini mati di bagian ini, di bagian pengapian di bagian businya. Tapi yang lainnya ini masih bisa kita manfaatkan untuk menjadi nanti gensetnya, menjadi lampunya ya. Terus ini kita buang, tidak masalah ini. Terus selanjutnya yang kita butuhkan lagi adalah lampunya ini kawan-kawan. Nah, ini lampunya ini kita beli di tempat-tempat elektro. Ini adalah lampu yang berarus DC dari baterai sumbernya. Terus biasanya kawan-kawan saat listrik padam di malam hari itu yang paling menjengkelkan adalah kita sulit untuk tidur. Karena apa? Biasanya itu yang biasa memakai kipas angin itu kalau tidak ada kipas angin pasti kesulitan untuk tidur. Nah, ini saya membelinya di Rosokan juga ini kawan-kawan. Ini harganya per kiloan, ini sekitar 10.000 karena ditimbang ini kawan-kawan. Ini nanti cukup untuk kita tidur pulas, karena ini nanti bisa berputar melewati arus listrik dari mesin kita itu tadi. Terus keuntungannya di sini kawan-kawan, genset kita ini hemat bahan bakar. Karena apa? Meskipun tanpa kita memakai gasnya kita tidak tarik, dia tetap berputar cukup kencang, karena itu dia mengeluarkan listrik yang cukup baik. Nah, terus kawan-kawan, jika kawan-kawan ingin merubahnya menjadi arus AC untuk keseluruhan rumah, kita bisa membeli inverter yang bisa merubah arus DC menjadi AC. Nah, itu tinggal kita colokkan di bagian listrik kita. Jadi dari mesin ini nanti lewat ke baterai, setelah baterai kita sambungkan ke inverter, dan setelah inverter langsung bisa salurkan ke rumah. Nah, itu bisa membuat listrik kita menyala seluruh rumah.
terus bisa kita buat untuk nonton TV karena baterainya sudah terisi sama mesinnya, jadi tidak takut nanti baterainya strumnya lemah atau hilang habis karena telah terpakai, karena ini bisa terisi terus selama mesinnya berputar. Tetapi karena yang saya inginkan ini cuma lampu sama kipas anginnya yang paling saya butuhkan, karena kalau lampunya padam itu kita kesana kemari cukup gelap. Jadi saya masih menggunakan ini lampu arus DC, sama kipasnya juga dari arus DC. Yang penting bisa untuk pendingin ruangan dan untuk penerangan ruangan. Oke, selanjutnya langsung saja kita rangkai ya. Dan untuk memasang regulatornya kawan-kawan, kita butuhkan soketnya ini. Soketnya ini kita masukkan ke sini, tapi cara memasangnya gini kawan. Nah, ini biasanya soket ini berwarna kuning, putih, hijau, sama merah. Jadi yang hijau ini kita kasih gini. Ini kita tempelkan di bagian boxnya ini. Nah, ini kayak gini ya. Karena ini adalah massa yang menjadi arus min nanti kayak gini. Nah, ini terus ini yang hijau tadi ya, di massa di warna hijau ini. Nah, ini ke massa. Terus yang putih ini disalurkan dari spoolnya. Terus ini yang kuning ini nanti bisa untuk saluran lampu. Yang kuning dapat kuning ini. Terus yang merah ini juga nanti bisa langsung lampu, tapi bisa juga langsung dari aki, karena ini nanti kalau ditambah aki baterai nanti arus listriknya menjadi lebih bagus. Kita cukup tempelkan di sini ya. Kayak gini. Terus kalau ingin lebih terang, kita ambil kabel yang berbeda warnanya. Biasanya ini warna hitam sama merah. Kalau hitam ini kita tempelkan di bagian yang jalur yang min atau masanya, ditempelkan di bagian mesin ini ya. Terus yang merah ini kita tempelkan di bagian ini, jalur regulatornya ini, bagian merah ini, karena ini nanti arusnya yang menjadi plus ya. Ini terus kita langsung sambungkan ke aki. Karena apa? Karena kalau warnanya nanti sama, bisa-bisa baterainya nanti konsleting karena min jadi plus. Nah, ini kawan. Tadi kan yang merah dari regulator. Nah, yang merah ini kita tempelkan di bagian yang plus ini. Yang plus ya. Kayak gini. Pokoknya yang merah ini ditempelkan di plus, terus yang hitam ini kita tempelkan di bagian minusnya, min ya. Kayak gini nanti. Nah, setelah lewat baterai ini baru kita manfaatkan di bagian lampunya. Nah, ini lampunya pun juga min plus kawan-kawan. Yang merah ini ditempelkan di bagian yang ada tandanya tambah plus, terus yang warna hitam kita tempelkan di bagian yang
ada tandanya min. Tapi jika tidak punya baterai, kita bisa langsung menempelkannya, ini yang merah ke merah, ini yang plus, yang hitam ke hitam atau min. Nah ini nanti akan menyala. Sama saat kita memasang di bagian kipas anginnya yang nanti untuk penyejuk ruangan. Oke, semuanya sudah selesai, saatnya kita mencobanya kawan-kawan. Nah sebenarnya kawan-kawan, lampu DC ini, meskipun kita tidak membuat gensetnya ini, genset ala kadarnya ini sebenarnya bisa menyala kawan-kawan, melewati hanya cukup dengan baterai ini, atau kipas ini pun juga bisa menyala dengan melalui baterai ini. Tetapi masalahnya kawan-kawan, jika lama kelamaan terus listrik belum juga menyala, yang terjadi adalah baterai kita ini akan semakin menghilang tenaganya atau strumnya atau arus listriknya ya. Nah akhirnya apa ya, tetap padam. Nah tetapi kalau kita isi oleh genset ini, genset ala kadarnya ini, nah maka yang terjadi adalah baterai ini akan tetap terisi meskipun kita pakai untuk kipas, terus ini lampu dan lainnya. Hanya saja tidak bisa kita gunakan untuk menonton TV karena tidak kita merubah menjadi arus AC, tapi tidak masalah karena kita jika membeli inverter itu juga cukup mahal, sekitar 300-400 ya. Tetapi jika hanya sekedar untuk menerangi ruangan dan membuat ruangan kita menjadi sejuk, cukup kita menggunakan seperti ini. Selanjutnya saatnya menguji ya, mencobanya. Oke, langsung saja. Nah itulah kawan, cara saya membuat genset yang cukup sederhana tapi lumayan bermanfaat, tidak begitu banyak mengeluarkan uang untuk membuat ruangan kita terang saat padam listrik PLN. Terus kipasnya juga bisa berputar dengan baik, apalagi kalau kita tambahkan baterai pasti cukup maksimal, karena nanti arus yang dari motor itu, mesin motor itu masuk ke baterai, setelah baterai baru kita gunakan untuk semuanya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di YouTube saya yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.